Shin Tae-yong diyakini bisa bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ex-pemain timnas Indonesia Titus Bonai meyakini skuad Garuda bisa bersaing lolos ke Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sudah memainkan 6 dari total 10 laga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, tim Merah Putih mencatat 1 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kali kalah. Hasil terkini sangat luar biasa. Timnas Indonesia berhasil menggasak 1 di antara tim kuat Asia, yaitu Arab Saudi, dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 November 2024. Sepasang gol Marcelino Ferdinand membuat skuad Garuda kembali bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan poin 6. Tertinggal dari Jepang, poin 16, terpaut 1 poin dari Australia, dan punya koleksi poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Peluang Indonesia lolos. Masih ada 4 pertandingan tersisa yang akan dilakoni timnas Indonesia tahun depan untuk memastikan langkah ke Piala Dunia atau terhenti. Pada Maret 2025, pasukan yang dilatih Shin Tae-yong ini dijadwalkan bertemu tuan rumah Australia 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Jakarta 25 Maret 2025. Kemudian pada periode Juni 2025, tim berlogo Garuda di dada itu akan menjamu Cina pada 5 Juni dan melawat ke Jepang untuk melakoni laga pamungkas di tanggal 10 Juni. Secara matematis, timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, baik secara otomatis atau melalui putaran selanjutnya. 2 tim teratas masing-masing grup berhak mendapat tiket langsung ke putaran final Piala Dunia. Sementara penghuni peringkat ketiga dan keempat bisa kembali bersaing di putaran keempat yang akan berebut 2 tiket ditambah jalur playoff. Indonesia diyakini bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Titus Bonai punya prediksi seputar kans Kelvin Verdong dan rekan-rekannya menatap 4 laga tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tidak akan mudah, namun ia optimistis timnas Indonesia bisa melewatinya dengan segala potensi yang dimiliki. Ada 2 hal yang mendukung Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kedalaman skuad ditunjang kehebatan Shin Tae-yong akan menjadi faktor penentunya. Persaingan di grup C masih sangat berat, melihat nama-nama lawannya membahayakan. Tapi skuad ini punya pemain yang luar biasa, dipandu oleh pelatih ST. Indonesia bisa bersaing dan lolos, ungkap Titus Bonai dalam percakapan di kanal YouTube Bicara Bola by Akmal. Kita bisa menang atas Cina dan Bahrain, lawan Australia mungkin bisa mencuri 1 poin. Kuncinya bisa mengalahkan Bahrain dan Cina untuk lolos ke putaran keempat, lanjut dia. ST punya kedisiplinan, attitude, dan materi bagus di timnas Indonesia. Dia bawa perubahan besar, tegas pria 35 tahun. PR Timnas Indonesia. Titus Bonai pernah memperkuat timnas Indonesia pada periode tahun 2012 sampai 2013. Ia memuji skuad Indonesia di bawah naungan Shin Tae-yong yang bukan kaleng-kaleng. Mayoritas pemain diaspora di skuad inti membuat kualitas timnas Indonesia sulit ditandingi. Timnas sekarang luar biasa. Pengamatan saya, lini depan mungkin ada kekurangan. Belum dapat chemistry di kedua sayap yang bisa membuat bek lawan kewalahan, beber Titus Bonai. Dengan skill, umpan-umpan terobosan dari kedua sayap, di sini saya lihat belum berjalan baik, tuturnya. Pertahanan bagus, tengah juga, tinggal penyelesaian mencetak gol saja. Ternyata,
Tom Haye hampir saja absen di laga Indonesia versus Arab Saudi. Tom Haye ternyata hampir saja absen di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi karena anak kekasihnya di Belanda masuk ke rumah sakit. Timnas Indonesia menjamu timnas Arab Saudi di matchday 6 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada di SUGBK pada Selasa, 19 November 2024 lalu. Saat itu skuad Garuda tampil solid. Mereka pun menang dengan skor 2-0. 2 gol timnas Indonesia dipersembahkan Marcelino Ferdinand. Kemenangan itu jadi momen yang bersejarah. Itu adalah pertama kalinya Indonesia memetik kemenangan di ronde ketiga ini. Laga Indonesia versus Arab Saudi itu ternyata hampir saja dilewatkan oleh Tom Haye. Sebab ia mendapat kabar buruk jelang laga dimulai. Haye mendapat telepon dari Belanda, tepatnya dari kekasihnya, jelang laga digelar. Ia dikabari bahwa anak kekasihnya terpaksa masuk rumah sakit. Sebenarnya, beberapa jam sebelum laga melawan Arab Saudi, Bibi menghubungi saya. Saya langsung terkejut karena di Belanda saat itu sudah malam hari. Dibebernya dalam siniarnya di kanal YouTube The Highway. Saya tahu pasti ada sesuatu yang buruk. Lalu, ia menangis dan mengatakan kepada saya bahwa ia sudah berada di rumah sakit bersama anaknya yang paling kecil. Sulit untuk menceritakannya secara rinci. Haye berniat balik ke Belanda. Tom Haye lantas berniat pulang ke Belanda sebelum duel Indonesia versus Arab Saudi digelar. Namun sang kekasih memintanya mengurungkan niatannya tersebut. Pasalnya sang kekasih paham bahwa laga lawan Arab Saudi itu sangat penting bagi Indonesia. Akhirnya Haye tetap bermain meski tak bisa full 90 menit. Lalu, saya bilang bahwa saya akan berusaha pulang secepat mungkin. Namun, ia tetap bersikeras agar saya tetap bertanding, karena ia tahu betapa pentingnya pertandingan kali ini. Seru Haye. Ketika itu, saya juga tidak bisa berbuat banyak juga. Akhirnya, saya bilang jika saya akan berusaha pulang secepat mungkin.